Roots, Roots. Biennale Jogja 16, 2021. Indonesia with Oceania. Karya ini berjudul Ensemble Isolasido oleh Radio Isolasido, merupakan sebuah instalasi ambisonik yang dibuat oleh Mas Wokderok dan Gatot. Dalam karya ini ia berusaha mengajak para penonton Biennale Jogja untuk lebih aktif mendengar dan menyelesaikan masalah lewat mendengar. Hal ini datang dari renungannya saat melakukan isolasi, di mana ia tidak banyak dapat berinteraksi langsung dengan orang-orang dan lebih banyak mendengarkan hal-hal yang disajikan di radio dan di kanal-kanal audio lainnya. Karya ini berjudul New World Order oleh Hayden Fowler, seorang seniman asal New Zealand. Ia membuat karya video dengan dunia di mana burung-burung ini bisa hidup tanpa adanya manusia. Dalam karya ini Hayden berusaha membuat dunia di mana manusia sudah tidak ada lagi dan burung-burung ini hidup dengan suara yang berbunyi seperti mesin elektronik. Dalam karya ini Hayden berusaha memperlihatkan bahwa burung-burung ini sudah mulai kehilangan sensibilitasnya terhadap suara aslinya. Dalam membentuk tema dari Biennale Jogja kali ini, kami dari tim kurator sangat terinspirasi dari beberapa karya dari Romo Mangun, terutama dua buku beliau yang berupa novel Ikan-ikan Hiu Idohoma, di mana novel tersebut menceritakan tentang awal mula pertemuan penjajah di kawasan Kepulauan Indonesia Timur, dan satu lagi adalah buku Menuju Republik Indonesia Serikat yang ditulis oleh Romo Mangun setelah Reformasi 98 dan runtuhnya Orde Baru. Dua buku tersebut kami tempatkan dalam satu ruangan yang kemudian direspon oleh dua orang seniman, di mana satu seniman merespon tentang buku-buku atau konten dari Ikan-ikan Hiu Idohoma, sementara satu tembok lagi itu direspon oleh kawan-kawan dari arsitektur UKDW yang mereka membuat semacam maket-maket rumah tradisional untuk merespon buku beliau yang berjudul Menuju Republik Indonesia Serikat. Selain ruang tersebut, kami juga menyiapkan satu ruang lain di mana kemudian kami menjelentrehkan atau menampilkan arsip-arsip mengenai pemikiran Romo Mangun yang lebih luas lagi. Ada arsip karya-karya arsitektur beliau. Ada juga kemudian buku-buku beliau yang mewakili berbagai macam genre dan topik pembahasan, dan kami juga menampilkan arsip-arsip aktivisme beliau yang pernah dilakukan di Kali Code. Dari situ kami merasa bahwa sebetulnya pemikiran-pemikiran Romo Mangun masih cukup relevan untuk dikaji ulang, dipikirkan ulang, dan kemudian dikontekstualisasikan ulang. Kami tidak ingin menampilkan Romo Mangun sebagai sesosok hero, karena dalam sebuah wawancara dia sempat membicarakan bahwa dia tidak ingin menjadi godfather, dan jadi kemudian kami berusaha menampilkan sosok Romo Mangun dalam ruangan ini dengan segala pertanyaan juga, dengan segala gugatan juga, dengan segala problematika yang menyertainya. Dan kami berharap dari ruangan ini kita bisa melihat bagaimana kemudian pemikiran mengenai asal muasal kolonialisme dan bagaimana kemudian pemikiran ke depan mengenai desentralisasi bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Ruangan ini adalah resource room yang direspon oleh seniman Broken Pitch dan Juanga Culture. Mereka
memiliki 3 ruangan yang kemudian direspon dengan cara berbeda-beda dan sangat menarik. Ada satu ruangan yang merespon tema-tema mengenai dekolonisasi dengan cara membuat video musik yang berjudul Boki Nukila versus Kolonial. Boki Nukila adalah seorang panglima perang perempuan dari kerajaan Tidore yang pada masanya berhasil mengusir kolonial. Lalu lagu itu kemudian bisa direspon oleh pengunjung untuk kemudian dinyanyikan dengan cara berkaraoke. Ruangan yang lain dibuat oleh Broken Pitch sebagai penghormatan atas 2 sosok kurator pertama di timur Indonesia. Yang pertama adalah Bapak Arnold Up yang merupakan kurator pertama di tanah Papua. Dan satu lagi adalah Pater Pit Petu, yaitu seorang kurator pertama di tanah Flores. Kedua kurator itu menjadi penting untuk dihadirkan ulang sebagai narasi yang muncul di Biennale Jogja untuk melihat ulang tentang sejarah kekuratoran yang ada di Indonesia yang selama ini hanya didominasi oleh kurator-kurator Jawa saja. Satu ruangan lainnya direspon oleh seorang seniman dari Broken Pitch, Krishna Fernan, dengan cara memberikan perhatian kepada perkembangan bahasa-bahasa Kreol atau bahasa-bahasa campuran yang banyak muncul di Indonesia bagian timur dan wilayah Pasifik. Bahasa Kreol merupakan sebuah respon pembangkangan dari bahasa-bahasa kolonial yang dipaksakan kepada masyarakat jajahan. Di mana kemudian di ruangan ini Broken Pitch melihat kita harus melakukan satu perayaan atas kreolisasi bahasa sebagai wujud dari pembangkangan atas bahasa yang digunakan kolonial. Selain itu Broken Pitch dan Juanga Culture juga merespon 4 sisi tangga yang ada di ruang pameran utama. 4 respon itu berkisar pada narasi-narasi mengenai kerajaan-kerajaan laut, orang laut, dan bajak laut.